Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chart astrologi dan kita melihat bulan pada hari Sabtu ini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat baru masuk ke Cancer. Dan ini hari Sabtu juga, jadi rasanya worth it banget kalau hari Sabtu ini kita berusaha untuk berada di rumah, menenangkan diri. Mungkin kita nggak perlu terlalu buru-buru, artinya kalau kita memang mau bangun pagi, mau melakukan sesuatu, misalnya mau olahraga atau apa, silakan. Tetapi intinya adalah kita tidak sedang kayak dikejar-kejar tugas yang bikin kita stres. Jadi ini waktunya kita untuk sebisa mungkin kayak semesta ngasih kesempatan kita untuk istirahat, kembali ke diri sendiri, merasa nyaman di rumah. Saya sih melihatnya ini ya yang utama. Kenapa ini penting untuk kita mengambil kesempatan yang udah diberikan ini? Karena kita lihat sebenarnya di atas semua tuh, di atas tuh, di langit itu banyak sekali cerita yang penuh drama. Yang kalau kita terlalu serius ya, di setiap saat itu habislah tenaga kita. Jadi kita memang harus recharge. Jadi semesta itu selalu punya cara untuk membuat kita recharge. Karena semesta itu kan balance, sangat balance, maha balance gitu. Sehingga setiap individu yang ada di kita tuh juga diberi kesempatan untuk istirahat dan membuat balance kehidupannya. Itu yang saya lihat utamanya. Dan bukan berarti kita istirahat terus di luar bumi berhenti berputar, enggak. Cuman intinya ini kayak dikasih kesempatan untuk kita mencoba mencari ketenangan apapun caranya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. A new gown. Ini kan seperti toga, saya udah pernah dapat kartu ini. Intinya adalah kita pernah berjuang, bekerja dengan luar biasa sehingga kita pantas mendapatkan hadiah. Dan hadiah itu tidak hanya kemampuan kita menyelesaikan masalah, tetapi levelnya kita udah berbeda ya. New gown itu kan kayak kalau kita berjalan di dunia intelektual tuh, kita levelnya udah bukan dasar lagi, hanya sedikit yang bisa sampai ke situ. Weary and consumed by longing, I was caressed by my beloved last night. My wounded soul was set free when I tasted the sweetness of love. Iya, exactly tadi yang cerita di depan tadi adalah ketika kita tuh hatinya perih karena kita menginginkan sesuatu sangat-sangat besar. Ya, consumed by longing. Saya harus menjadi yang paling pintar, saya harus menjadi kaya, saya harus memiliki dia, saya harus menunjukkan bahwa saya mampu apapun. Itu capek banget. Dan ini adalah kayak hati kita, jiwa kita dielus gitu sehingga kita merasa terbebas. Siapa sih yang mengelus kemanisan cinta, cinta terbesar? My spirit was lifted at once. I surrendered my life while overflowing with joy and vision was filled with light. Love said, don't feel so hopeless, my weary and gloomy one, for my generosity is beyond forgetting those devoted to me. Saya baca dalam hati. Iya, jadi intinya tadi sudah disampaikan di depan, ini adalah puisi yang sangat indah, tetapi karena ini bacaan yang relatif singkat. Tetapi kalau mau baca silahkan cari New Gown dari Rumi. Saya yakin itu ada di internet dan ceritanya hampir sama. Nah, kalau dari penggambaran Lenormand ini, iya hampir sama. Ini sebenarnya new gown ini kan, bahwa kita memang levelnya beda. Kita udah mendapatkan sesuatu yang terindah. Ini kan penggambaran dari pemberian terindah. Karena kita, kalau saya melihat ini kan, ini ada perubahan di dalam setting, lokasi, konteks. Itu yang berubah. Makanya sorry ya, gue levelnya udah nggak sama dengan kamu. Itu kan berarti kan setting, tempat, posisi. Jadi ini kan juga sama. Gandum yang tadinya posisi di
lapangan kemudian pindah ke tempat lain untuk diolah lebih lanjut. Sama. Jadi menurut saya dan tadinya kan kalau gambar burung atau ini adalah komunikasi yang belum terlalu mendalam, tapi kita udah punya satu lingkungan yang dahulu, dan kalau kita lihat diambil dari lingkungan di mana burung itu kan komunikasi yang tidak mendalam, itu sekarang kita sudah mendapatkan sesuatu karena kita bisa menunjukkan bahwa tingkat kita bukan lagi yang hanya selevel ocehan burung. Itu yang saya lihat. Anyway, satu kartu dari ini flower ya, let go of anxiety, lavender, calm your nerves and you'll be able to hear the voice of your angels. Jadi semua kesibukan kita, kehingar-bingaran kehidupan kita kayak membuat kita lupa untuk tenang dan mendengarkan secara lebih hikmat ya. Apa sih sebenarnya pesan dari spirit? Itu yang diingatkan. Kemudian time to go ya, ini juga hampir sama kan, ini adalah satu batas antara satu setting dengan setting yang lain. Ini meninggalkan satu setting atau konteks atau tempat atau posisi ke yang berikutnya. Sunsets and rises each day and it's the same with avenue of your life. See the beauty within each sunset of your life. Ya, jadi ini kan diminta untuk melihat keindahan dari sunset, itu kan yang lalu. And know that the sun will also rise again tomorrow. Jadi semua ending itu adalah awal. Very clear dari kartu ini. Jadi ini kayak satu titik perbedaan yang sangat drastis atau kontras. Nah, kalau di sini romantic partner previousnya, kalau romantic tuh jelas ditulis pula gitu ya. Jadi kekasih atau pacar atau suami atau istri. Detoxification. Jadi kalau menurut saya berarti memang ada kaitannya dengan hubungan, tetapi ada hal yang sifatnya toksik itu harus dibersihkan pada saat ini ya, sama aja sih sebenarnya. Intinya kita relax, mencoba untuk detox ya. Apapun yang membuat kita cemas dan tidak tenang, gelisah, karena kita dibawa untuk mencari higher consciousness ya, lebih tinggi lagi, yang lebih spiritual. Kayaknya sih ini konsisten sebenarnya, walaupun bentuk dari kartunya beda-beda, tetapi pesannya sama menurut saya. Jadi tenangkan diri, coba melihat sesuatu lebih tinggi. Wow, kebalik semua. Iya, stres. Saya ambil stresnya di sini. Stres dan tidak disiplin, kita tidak bisa bagi waktu. Kita kayak ngomongin kerjaan terus di tempat tidur, ngapain gitu kan? Atau kita udah mau tidur, kita ngelihat lagi tugas dan tidak berusaha untuk mencari waktu tenang sebelum kita jatuh tertidur. Challenge-nya ya kayak kita nggak bisa, kita tuh dikonsumsi oleh ketakutan, ke tension, sepaneng terus sepaneng, dan kita nggak berusaha untuk melakukan sesuatu, melepaskan diri dari rasa sepaneng ini. Advice, apakah ini advice-nya? Iya, fokus ke diri sendiri. Kadang-kadang memang yang bikin kita tension itu adalah kita komunikasi terus dengan orang yang bekerja dan nggak ada batas waktunya. Bahwa kita bekerja itu kan hubungan, bukan hubungan darah gitu loh. Jadi, tapi emang kadang-kadang kayaknya dunia itu yang paling penting itu hubungan pekerjaan. Dan kita kayak nggak punya daya untuk, ini waktu libur saya, hari Sabtu, hari Minggu itu hari saya untuk saya dan keluarga. Tolong saya tidak dibebani oleh tugas-tugas ini. Ya, tapi kan hari Senin udah mau harus dikumpulkan lah, harus disubmit, apapun gitu ya. Tapi kita tetap orang yang punya hak untuk menikmati kehidupan itu sendiri, dan bukan berarti kemudian kita harus sepenuhnya fokus ke pekerjaan. Jadi bagi waktu aja, dan pada saat ini pesannya adalah fokuskan untuk ke dalam diri sendiri. Jadi usahakan untuk melepas dari ketegangan atau sumber ketegangan.
Tapi anyway, lack of emotional boundaries, moody, vulnerable, jadi kayak nggak bisa nahan gitu ya, terus kita tetap terbawa arus. Ini penggambarannya demikian, kita stressful dan kita kayak nggak punya kekuatan untuk melepaskan. Sarannya adalah lepaskan. Kita punya hak untuk menjadi diri sendiri, tapi kayaknya hanya sedikit yang mampu melepaskan, benar-benar merasa bahwa saya punya hak atas kehidupan saya walaupun saya bekerja di institusi ini, seperti itu. Dan today tell yourself, I'm always wrapped in the arms of love of spirit. Iya, jadi ini kan sama kalau kita ketegangannya luar biasa memuncak, kemudian kayak mungkin tekanannya jadi dua belah pihak, dari pekerjaan, dari rumah, anak-anak yang juga membutuhkan waktu, kan kita semakin rasanya ditarik ke 1000 arah gitu ya. Dan ketika ketegangan itu memuncak, duduk diam dan rasakan bahwa kita selalu di dalam lindungannya. Apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan kita. Jadi ini untuk share aja ya. Saya termasuk orang yang sudah pernah menjadi full-time mother dan bekerja full-time dengan tuntutan yang luar biasa juga, kayak 24/7 ya, nggak ada itunya, nggak ada hilang. Tapi ketika saya sudah lewat itu, sekarang tuh nothing really matters ya. Jadi kayak misalnya ketika saya jadi full-time mother gitu juga, kan yang di luar tentang pekerjaan, who cares gitu kan. Saya nggak mikir itu yang namanya segala macam. Yang saya pikirin cuman besok anak saya mau makan apa, saya udah nyiapin apa, popoknya bagaimana, kayak gitu kan. Jadi kayak terus begitu saya kerja tuh kayaknya penting semua yang keluarga saya tinggalkan. Really, sekarang saya sudah lepas dari kedua-duanya dan none of them really matters. Ya, nggak ada yang segitu gentingnya, nggak ada. So take your time, ya. Tidak ada di dunia yang segitu gentingnya. Selalu ada hal yang memaksa kita untuk berpikir bahwa ini kalau tidak dilakukan sesuatu, dunia akan runtuh. Selalu saya udah pernah berada di situ juga. Tetapi sekarang saya bisa melihat, dulu ngapain saya setengah mati jungkir balik kayak orang gila gitu ya. Tapi sekarang bisa melihat bahwa kalaupun kita lebih tenang, ya lebih tenang, kita mengatakan pada bos kita atau teman kerja kita, sorry ya, dari jam segini sampai jam segini saya harus fokus ke anak kita. Biasanya semua orang, kalau kita sendiri mengatakan, meminta waktu itu, ini adalah hak saya, tidak ada orang yang akan menekan kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, dan kalau mungkin mereka juga melanggar batas dan kita melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita bisa berikan dan melupakan betapa pentingnya diri kita dan keluarga kita, mungkin mereka juga nggak pantas mendapatkan segitu besar perhatian kita. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.